laporan ke sana angelnya ya. Nah itu kan cek persisnya itu coba kasih tahu. Cek persisnya kan. Apa gunanya? Cuman tidak ada jagadnya tuh ya. Tidak ada peta Indonesianya. Ada. Oh ada kecil tapi ya. Di Cek persisnya itu. Garis-garis. Karena ya pendiri-pendirinya sebagian besar ya orang-orang itu pendiri-pendirinya. Tapi nisbatnya tujuannya bukan untuk NU. Untuk siapa? Ya untuk umat Islam yang mempunyai aspirasi bersama. Dan terbukti sampai sekarang ya di PKB ya tidak semuanya orang-orang itu, bahkan orang-orang itu ya banyak di PDI, di Golkar, di semuanya lah, semuanya, di semuanya. Karena memang NU ya bukan partai politik. Nah partai politik ini untuk apa? Untuk mencapai kekuasaan. Apa di pemerintahan? Nah NU enggak ke sana. Enggak ke sana ya. Jadi urusan NU ya bukan hanya partai politik, bukan hanya politik. Bahkan PBNU sekarang tegas. Kalau memang ada tokoh-tokoh NU yang berkecimpung di bidang politik atau mencalonkan diri atau dicalonkan diri atau bahkan jadi tim sesnya, entah itu presiden, gubernur, bupati, DPRD, silakan tidak apa-apa. Tapi non aktif dulu sebagai pengurus NU di tingkat masing-masing, non aktif. Jadi kan tidak boleh kampanye menggunakan atribut atau aksesoris organisasi NU lah, tidak boleh. Karena ya politik ya cuma urusan 5 tahunan. Presiden kan 5 tahunan, sedangkan NU kan ila yaumil qiyamah. Masalahnya lebih itu ya. Dan logo ini kan sudah cerita saya ya. Jadi pembuat logo ini tidak ada di sini juga ya. Pembuat logonya itu Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Haji Ridwan Abdullah. Tapi di struktur ada nggak? Di struktur awal ini, itu, Akwan itu. Akwan. Iya ada. Oh bukan Akwan, oh ya Akwan. Kiai Abdul Aziz. Benda itu yang halaman 29. Kiai Ridwan Abdullah. Surabaya. Ini ada manuskripnya sebetulnya, tapi dikisahkan sama kiai-kiai. Mungkin sampai bisa cari di YouTube itu. Saya pernah dengar. Ya itu. Jadi Kiai Ridwan Abdullah itu diperintah oleh Kiai Hasyim Asy'ari karena beliau itu pintar melukis memang. Pintar melukis. Pintar seni lah. Tapi beliau berpesan, satu, jangan sampai logonya, lambangnya ini kan mau kongres kedua. Nah ini kan ceritanya itu mau kongres kedua. Kongres itu apa? Kongres itu permusyawaratan tertinggi di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional. Ya 5 tahun juga. Ini menghasilkan kayak pimpinan baru kayak Ariska sama Tanfidia itu di kongres itu. Nah, kongres kedua. Terus kemudian beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memerintahkan kepada Kiai Ridwan Abdullah untuk membuat lambang logo NU yang syaratnya satu, tidak sama dengan organisasi lain, tidak pernah ada organisasi lain. Dua, relevan sampai zaman apapun. Relevan ini
sesuai, tidak kuno, tidak dianggap Besok. ya desa kuno, pokok relevan lah di zaman modern, entah kapan itu, entah nanti. Sekarang kan zero, 4.0 ya sekarang ini. Apa itu? Zamannya 4.0, nggak tahu. Jadi sekarang bukan milenial lagi, tapi sudah Gen Z. Gen Z. Gen Z sekarang 4.0. Nah, mak 5 itu 5 ya? Iya. Ya, 5.0 yang dunia itu tidak, ibarat sudah tidak ada pembatas. Contohnya dengan adanya digital, dengan adanya media online, dengan adanya kecanggihan lah. Jadi manusia itu seakan-akan tidak punya batasan-batasan tertentu. Kasarannya lah, tidak punya etika. Contoh, kalau kita lihat temen itu tidak perlu ke rumahnya kan, bahkan lihat kamarnya orang tidak perlu ke rumah, tinggal lihat HP video call kan. Bahkan ya maaf, lihat apa istilahnya, aib-aib orang-orang itu kan kadang diumbar sendiri, kayak status, dia status gini kan, tidak nyadar kalau banyak orang yang melihat. Banyak orang yang melihat, ya itu sebetulnya ya bumerang untuk dirinya sendiri. Saya pernah tahu postingannya, jadi itu debatnya itu di Facebook, saling sindirnya itu di Facebook, padahal tetanggaan. Saling panas. Nah itu orang Ajung. Tahu saya orangnya, tapi Ajung mana kan tidak usah disebut. Disepil. Jangan. Ya sebagai penanda. Nah, dan itu tetanggaan. Dan yang dipertengkarkan itu apa sih? Batas tanah itu toh. Jadi yang satu ini nganu lahan parkiran ya, plester parkirannya apa? Terdepan lah. Tapi ya buat parkiran. Itu ngelebihin batasan. Lewat sedikit. Dan anunya itu debatnya itu di medsos. Tapi keduanya itu ngalmon bengal nang adunya gitu debatnya, tapi di Facebook itu. Ini kan bahaya. Nek wong ndak peka, ndak tahu batasan. Jadi sampean juga harus membatasi. Gitu ya. Saya tidak memastikan, karena saya bukan tim ses. Dan saya ngomong begini ya tidak ada yang bayar. Kalau saya memastikan milih ini, tapi saya bukan pilpres, bukan tim ses, ya apa istilahnya, tidak ada gunanya. Mendingan saya jadi tim ses, tapi kampanye. Bojer. Kan iya, bojer. Sampean kan bojer kan? Enggak. Tim ses. Enggak. Aku dibayar itu pasang bendera. Kalau saya Disuruh ngecoblos. politik saya itu memang sudah lama sudah saya dimintain jadi tim ses ini. Saya pribadi ya maksudnya. Nih abai saya itu ada cenderung di ini ada. Kasihan. Tapi saya enggak mau, maksudnya enggak ikut-ikutan. Dan itu enggak apa-apa. Satu. Lihat debat yang ketiga kemarin. Kita lagi. Nah, masalah politik
politik saya khususnya politik NU itu politik kebangsaan, politik kebinekaan. Apa? Ya, orang-orang yang mengangkat nilai-nilai keadilan sosial, mengangkat nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila lah. Ya itu pilihan kita, pilihan kami. Siapa? Terserah kan gitu. Nah, saya tidak akan beri jawaban karena sampai saat ini ya saya masih berproses memilih. Nah, pilihan saya ketika nanti hari H tanggal 14 ya. Februari. Ini kan punya hak milik kan? Enggak, saya. Belum. Saya Sudah punya. punya udah. Sudah punya, iya. Oh, itu Terus kemudian dan juga Mas. saya pastikan saya memilih, karena tidak memilih itu ya salah satu sifat pemilihan. Bukan warga negara yang baik kan gitu ya. Ya enggak. Tapi kan memilih siapa itu kan hak saya. Dan juga kewajiban sebagai warga negara. Maka dari itu pilpres atau pemilu ya bagi saya ya hal-hal biasa. Maksudnya siapapun presidennya kalau memang dia punya kompeten di bidangnya, dia bagus. Tapi kalau tidak kompeten, tidak mampu di bidangnya kepresidenan, ya NU. Tapi NU terbukti dan fakta dari dulu yang dihimpit penyelam sama Orde Baru Pak Soeharto, penyelam. Tapi tetap ada NU dihajar sama DITII, paham di luar wajar, dihajar. Kibun dihajar lagi Partai Komunis Indonesia PKI yang korbannya kebanyakan itu dari kalangan kiai, tapi tetap ada. Hebat apa tidak? Ya bukan saya menyombongkan diri, karena kan memang saya ada ikut berjuang pada waktu itu. Kan enggak? Iya enggak? Iya. Saya kan cuma cerita, tapi saya bangga sebenarnya orang atau pengurus Nahdlatul. Dan tantangan ke depan pasti akan lebih ruwet, pasti akan lebih tajam daripada zaman dulu. Karena dulu kan mungkin cuma orangnya saja yang intelektual, yang pintar dan lain-lain. Nah kalau sekarang lingkungan sudah memadai, teknologi sudah memadai. Iya nih dipegang sama orang-orang yang baik teknologi. Kalau dipegang oleh orang-orang jelek, nah itu yang kita bina, itu yang kita rawat sekarang. Makanya kan kongres kemarin itu merawat jagat, membangun peradaban. Kembali ke tadi itu, ke Irfan Abdullah. Jadi beliau diperintah Habib Syekh untuk yaitu relevan dan tidak ada seperti organisasi. Nah, terus kemudian beliau gambar-gambar sulit, mikir apa. Terus kemudian malam hari beliau sholat istikharah, rakaat sunat. Terus kemudian beliau tertidur. Nah, di tidurnya itu ada
gambar itu di atas langit. Jadi jagat apa lanjut berarti. peta Indonesia sama Nahdlatul Ulama itu toh peta Indonesia sama Nahdlatul Ulama disilang namanya Nahdlatul Ulama. Nah, terus yang kayak tampar bintang itu tambahan dari kehidupan Allah. Yang asli melalui mimpi itu peta sama Nahdlatul Ulama. Berarti petunjuk kalau tanya. Iya, yaitu petunjuk ilahi jalur langit dan bahasa sekarang. Seperti kalau Tikung dia di sepertiga malam. Nah, terus kemudian besoknya dihaturi kepada hati. Itu ceritanya. Artinya apa ya? Udah main-main. Logonya saja hasil istimewa. Dan hijau itu ya salah satu ciri-ciri Nabi Khidir. Khidir itu kan hijau. Salah satunya itu tabarrukan di apa namanya lupa saya. Ada di ensiklopedia Islam itu. Di mana lupa saya. Tempat bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada. Coba sampean Google sambil itu. Tempat bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu hijau semua. Karena memang salah satu hikmahnya itu ketika Nabi Khidir singgah di suatu tempat, itu pasti subur. Pasti subur, pasti bagus. Pasti makmur rakyatnya. Makanya kan orang-orang yang ketemu Nabi Khidir ya orang-orang sedih dulu. istimewa, wali-walinya Allah. Dan Nabi Khidir ya hidup sampai sekarang. Hidup. Hidup. Tapi Nabi, bukan Rasul. Bedanya apa? Nah, Nabi itu utusan Allah yang tidak diberi kitab suci dan tidak wajib untuk menyebarkannya, apalagi mengajarkannya. Kalau Rasul diberi kitab suci dan wajib menyebarkannya dan mengajarkannya. Jangan dihapus. Dan Nabi itu kadang umat-umat tertentu, bahkan ada Nabi yang tidak punya umat itu ada namanya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un. Tapi tidak ada kan di Aqidatul Awam itu tidak ada ya. 25 Nabi kan tidak ada. Nabi Sam'un kan tidak ada. Karena itu bukan Rasul. Dan juga tidak ada di Al-Quran. Enggak apa-apa, ada yang penting kan serius marah. Ada Nabi Sam'un. Nabi Sam'un. Sama kayak Nabi Khidir kan tidak ada di 25 Nabi. Sama kayak gitu. Tapi ya ada. Ada lagi Nabi Samuel. Ada Namanya keren. Samuel. Tuh, ada. Mas itu definisinya itu kalau Nabi belum tentu Rasul tentu Nabi gitu. Mbak, kalau Rasul pasti Nabi. Oh iya gitu. Nabi belum tentu Rasul. Rasul kan berasal dari kata risalah, utusan. Juga ada putranya Nabi, ada Nabi Syed. Nabi Syed itu salah satu tugasnya itu memberi tabir. Tabir apa?
tabir manusia biar tidak melihat makhluk selain manusia. Nabi Syekh. Nabi Muhammad punya. Kayak Habil Qabil itu kan tidak ada di 25 nabi. Ya enggak? Nggak ada. Nah itu kan sama seperti itu. Sama. Kalau Nabi Muhammad itu punya anak. Punya Tahu. 9 kan? Oh 7. Gimana itu? Masih hidup. Ibrahim, Masih hidup. Qasim, semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Yang hidup siapa? Sayyidah Fatimah. Fatimah itu Zahra Bin yang menikah dengan bin siapa lagi ya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang Apanya? hidupnya. Yonda. Di mana abadi? Wis itu. Itu apa yang kayak bikinan durasi Itu kan ke atas. Oh, tak kira itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, ya kan? Itu ke atas. Nabi Muhammad ke atas, bukan ke bawah. Di akhirat, neraka dan surga itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Berarti walaupun Sudah ada sudah. Neraka itu ya tempatnya siksaan sudah. Surga tempatnya kenikmatan. Di dunia kita masih bisa mikirin gini, misal sakit. Kemarin lah pasti beres. Itu di dunia. Kan bisa kita berpikiran kayak gitu kan. Tapi kelak di akhirat enggak bisa. Disiksa boleh. Kayak tadi apa? Hancur kepalanya dihancurkan. Boleh. Hancur kepalanya. iya, berarti itu Karena bisa memang kayak gitu. tempatnya siksaan. Meskipun sampean bercerit-cerit minta ampun, ada kegunaan kalau sudah di neraka. Nah sekarang mumpung di dunia, sejelek-jelek apapun kita, kau tuh sadar, harus tahu kalau kita akan mati. Sejelek-jelek apapun kita, jadi tidak boleh berputus asa kalau masih di dunia. Berarti itu walaupun udah kepalanya dihancurin gitu, dikejar sama naga, Enggak iya, itu ya kayak gitu terus. gitu terus. Udah sampai kapanpun sudah. Ya wes. Jenenge akhirat ya akhir. Katanya kalau misalnya Tidak ada kehidupan setelah akhirat itu tidak ada sudah. Tidak ada sudah. Akhirat ya akhirat. kalau misalnya orang non-Islam udah masuk surga, baru neraka itu sudah gak ada. Non Islam, Ada. non Islam ya pasti sudah neraka. Karena tidak beriman kepada Allah kan. Iya, tapi Gitu aja. katanya nunggu orang Gitu. Akhirat itu wis akhir sudah. Tidak ada ampunan lagi sudah. kalau misalnya orang manis ya, misalnya Hindu gitu, dia pindah ke Islam, itu dosanya bakal hilang lagi apa hilang? Dosanya luntur. Yang Seperti paling- bayi yang baru lahir. enggak murtad. Nah, kalau murtad kebaikannya yang luntur, Nah, bang enggak. kejelekannya terus. Banyak. Jadi kebaikan sekarang sampai kelak, sampai kapan hari yang baru lahir itu Barang-barang dihapus. Kalau murtad, kalau mu'alaf, mualaf. masuk Islam, kejelekannya yang